soal-soal yang hot gitu ya. Ya, Makanya aku coba kasih kamu soal yang lebih panas dari itu ya. Silakan soal pertama. In bahasa ya, is again. oke. Sambil menunggu untuk soal hot English-nya ya. Ini jawabannya yang D bukan, Kak? Kenapa yang D? Kenapa D? Karena air dari konsentrasi tinggi ke rendah. Oke, that's good. That's cool. Oke. Next lanjut ya, nomor 2. Jawabannya yang A. Yes, Google ya. Ya. Number 3. Yang B bukan, Kak? Yang B. Hmm? Oke, nomor 4.
Sebenarnya nggak tahu sih, tapi kayaknya D. D bukan Kak? D, Iya, kenapa D? karena lendir. Nggak tahu sih. Firasat aja. Iya, kalau peptido itu kan yang di ini ya, Hmm. yang di plant. Jawabannya adalah, kamu jawabnya D. Iya. Ya, sebenarnya jawabnya C, kan? Oh, Jadi di dinding sel itu bakteri tersusun atas peptidoglikan yang tipis. Jawaban. kalau liposaccharide itu apa sih Kak? Liposakarit. Iya, Oke, untuk ini kan yang ditanya dia adalah rogu. Rogu apa ragi sih sebenarnya? Ragi nggak sih sebenarnya? Emang ada rogu ya? iya, ragi. Oke. Pertama identifikasi bakteri dulu kan. Jadi ini pertama identifikasi bakteri dulu namanya Salmonella sp. Contoh Salmonella tipi contohnya juga. Itu penyebabnya apa? Penyebab pepes atau demam. Nah, secara biologis diklasifikasikan ke dalam bakteri gram negatif dia. Dan dia memiliki peptidoglikan yang tipis pada dinding selnya. Tuh. Ini asam Salmonella sp. Dan Oh, oke. lipopolisakarida itu adalah salah satu jenis dari apa? Ada yang tahu? Ada disakarida, ada polisakarida apa tuh? Nggak tahu Kak, pernah dengar tapi lupa. Nah, itu Mau bagian belajar. disebut dengan molekul kompleks gede yang terdiri dari Iya, iya. Oh apa? iya, Polisakarida kan lipo tuh lipid, polisakarida polisakarida iya, iya. itu gede namanya, molekul besar. Oke. Nomor 5. Turgidita sama plasmolisis itu apa ya Kak? Apa? Turgidita sama plasmolisis Turbi yang mana sih teman kemudian? yang di jawaban ABC-nya. Plasmolisis, turgidis, turgiditas. Turbi, oh yang di jawaban. Iya, Analisis soalnya dulu. Oke. Pertama, turbiditas. Dia pakai bahasa ini. Plasmolitis dan turgiditas. Hmm, oke, ini kan dari kata plasmolisis dan turgiditas itu apa adalah kondisi sel yang berlawanan pada sel tumbuhan, dua kondisi berlawanan pada sel tumbuhan yang terjadinya saat adanya kan osmolisis, berarti saat adanya tekanan osmotik kayak gitu. Kan dia kan ngambil cairan tuh. Nah, turgiditas itu artinya dia selnya tuh kayak mengembang karena air masuk ke dalam sel itu menekan dinding sel. Tapi kalau plasmo itu berarti ada kata plasmo, sel kehilangan air berarti sehingga sitoplasmanya mengerut. Gitu. Jadi kayak kondisi eh, keluar masuk kayak gitu, maksudnya kayak tutup tutup masa kayak gimana ya bilangnya itu ya. Dalam kondisi ketika ada air dan mengeluarkan air gitu. Itu namanya plasmoditis dan turgiditas. Nah, oke. itu ada dua U-nya. Jadi kalian lihat kan yang pertama. Nah, yang kedua ketika katup menutup. Oke. Oke.
Jawabannya yang C bukan Kak? Jawabannya yang C. Jawabnya yang E. Lah, Pada gambar satu, dia mengalami turgiditas. lah. Gambar Oh iya. dua, plasmolisis. Lah kalau lisis sama krenasi apa? Gimana? Lisis sama krenasi. Ini turgiditas, ini kan kita bahas turgiditas sama Ah, plasmolisis. Nah, ini kondisi iya. satu dan kondisi dua yang dilihat itu adalah kalau nggak di turgiditas ya plasmolisis kondisinya itu maksudnya dia gitu. Kalau koordinasi bahasa beda lagi. Oh beda, kirain satu kesatuan. Kayak Hmm. sinonim. Oke, paham. Hmm. Oke. Jadi kalau ini tuh kalau bentar. Sebenarnya dia sama saja konsepnya ya, cuman kan ini konteksnya dia apa? Tumbuhan wortel. Hmm, Tumbuhan wortel tuh nggak ada krenasi. Tumbuhan wortel itu dia fokusnya ke ya dia kan sel tumbuhan bukan sel hewan. kalau krenasi buat istilah hewan. Iya, sel hewan. Tuh, karena dia kondisi pengurutan pada sel hewan namanya. Kayak sel darah merah, gitu, nah, gitu. Aman. Oke, Oke. Oke, coba nomor 6. jawabannya yang C bukan Kak? Jawabannya C. yang C. Kenapa yang C? Karena ya seingat tahu kok di prokaryotik protein sintesisnya ada yang terjadi bersamaan gitu Prokaryotik dan prosesnya. prokaryotik dan eukaryotik ya. Iya. Nah, itu jenis selnya prokaryotik dan eukaryotik itu dulu. Kemudian kita lihat dulu kalau misalnya analisa dulu nih dari soal kira-kira nih. Jadi soal kan ada kita analisa dulu adanya perbedaan utama mekanisme sintesis protein pada sel yang eh, prokaryotik sama sel eukaryotik, ya kan? Terletak pada ada atau tidaknya membran inti sel, itu kan? Mm-mm. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau misalnya dia sel prokaryotik, dia tidak memiliki yang namanya apa? Membran inti, ya kan? Mm-mm. Karena dia terdapat sekat inti namanya atau materi genetik DNA-nya tidak ada atau DNA berada langsung pada sitoplasma. Eh, Sedangkan kalau pada proses simultannya atau kopelnya itu ketika RNA-nya polimerase, nah sedangkan sedang melakukan apa itu namanya transkripsi ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini tuh jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Oh iya. Saat translasi itu bisa dilakukan saat dia tuh bisa mulai proses ya, masih dalam prosesnya. Iya. Kak kalau ngerjain soal saya boleh nggak Kak? Soal apa? Soal latihan dari guru sih.
ada soalnya ya. Soalnya aku juga udah lagi nyari soal soalnya. Tapi sebenarnya kayaknya bakal agak beda gitu sih. Tapi Mm-mm. nggak apa-apa lah, soalnya dari dulunya. Oke, coba. Kok nggak bisa ngesen di chat di WA aja ya kak? Ada kok ini share biologi. Ini ya. Oh, nggak bisa. Oh, ini aja. Exam praktis 2 ya. Iya. Masih ini. Waduh, waduh, waduh. Exam praktis 2. Oh gitu ya. Gini nih esai gitu ya kamu ya. Iya, tapi kayaknya ntar bakal lebih beda dari ini deh. Cuma nggak tahu sih. Ya itu aja lah, belajarnya aja. Heeh. Tapi apa SMA berapa sih kamu? Apa? SMA berapa? SMA Bekasi atau apa? Di Jogja kak. Di Jogja kurikulumnya Cambridge. Ini IB. Oh, IB. Tapi IB di atas Cambridge sih. Iya sih. Heeh. Oke, jadi aku share dulu nih. Masa besarnya ya? Oh ya, lihat ini aja deh. Gini. Set open list-nya dulu. Oke. Oh, ini bunga ya? Genotif. Lah, bukannya kamu sel, tapi kok belajar genotif? Kan selain sel ada yang lain kak tadi. Masih banyak. Oke, siap. Kayak genotif itu kan yang di persilangan gitu ya. Iya. Red flower, white flower, pink flower gitu, gitu. Terus it is why heterozygote snapdragon plants produce flower petals. Gimana sih? Kok bisa? Oke, coba dulu. Oke, no, soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui dari soal? Coba. Hmm, yang red FR FR, yang white FW. Ya, ini kan FR, FR, FW, FW. Kemudian tanaman heterozigotnya jadi FR, FW kan? Iya. FR, FW. Kak, maksudnya dedus tuh apa? Dedus. Iya, dedus white heterozygote snapdragon bla bla. Dedus sendiri Indo bahasa Inggris ya. Iya. Mm-mm. You don't know the vocabulary atau apa? Atau maksudnya, meaningnya. Oh, ya, oke. Dedus itu artinya apa? Menyimpulkan, simpulkan artinya. Simpulkan kenapa terzigot snapdragons tumbuh ya, untuk memproduksi flowers with pink petals dengan warna pink. Kenapa dia ketemunya FRFW gitu loh. Itu maksudnya dia. Mhm. Oke. Tahu Oke. alasannya Itu kan ntar kayak dipisah dulu gametnya, terus disilang gametnya. Jadinya FR. Oke. Atau in bahasa Indonesia we call like, nanti kamu bisa terjemahin in Inggris ya. Intinya gini. Dia kan formulannya adalah dia dominasi tidak sempurna namanya. Atau Iya. complete dominance. Jadi ada alel. Ya, kenapa bisa jadi warna pink? Berarti ada alel warna merah dan alel warna putih.
bergabung bersifat kodominan lemah namanya. Kodominan lemah Mm-mm. atau tidak ada alel yang sepenuhnya mendominasi. Kalau satu alel itu mendominasi, maka dia akan kalau nggak merah ya putih gitu. Itu kan. Nah, Mm-mm. makanya dia mencampur jadinya. Makanya namanya pada individu heterozigot dia berbeda sendiri. Oke. Atau kita bisa bilang kedua alel itu secara ekspresi apa ya namanya? Mengekspresikan masing-masing. Artinya 50% jadinya pink gitu. Oke. Bisa dipahami? Iya. Ya. Kemudian soal nomor 2 ya. Oh ini nomor 2 ya. Nomor satunya mana? Nomor satunya nggak ada ya. Kak, Oh, ada nomor kayaknya. 2, Tadi nomor 2. nomor 2B. Nomor 2B sama 3 ya kan. Nah, kemudian apa nih? There are two Snapdragon plus with generative R2F were close. Were cross. Berarti mereka tuh disilangin masing-masing. Berarti ada FR2, FR2. Jadi kan ini disilangin nih. Mm-mm. Lah, aku baru sadar pentetku belum colok. Jadi misalnya FR, 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 FW. Terus disilangkan lagi dengan FR, FW. Nah, jadi apakah dia? Nah, itu dia. Maka, oke. This is FR misalnya. Sini FW. Ini juga FR. Ini FW. Nah, kalau disimulkan jadi FR, FR. Ya kan? C, FR, RW. Isuin FR, FR, FW. Dan FW, FW. Berarti yang putih ada berapa? Dua. One, right? Satu. Iya. Yang satu, rednya dua, pinknya Dua. dua, rednya satu, ya kan? Begitu. Terus, terus. Coba kalau nomor 3, there were 416 seed plant from this across. Predict how many this plant will have flowers with white petals. Nah, kira-kira dari persamaan ini, kira-kira berapakah jumlah white petalsnya? Berarti menggunakan prinsip persentase. Berapakah persentase putih Mm-mm. dalam heterozigot tersebut? Gitu. Berarti 25% ya, Kak? Ya, 25%. 104 ya, Kak? 104. Mm-mm. 104, oke. Good. Nomor 3, coba. Ini apa namanya? Ada diagram sudah structure of nukleotida. Nama-nama dari nukleotida. Mm-mm. Apa yang bisa kamu dapat dari soal? Yang fosforus yang Q, yang R yang carbohydrate, yang S yang nitrogen base. Sorry, yang mana? Yang Q, Yang Q apa tadi? fosforus. Oke, yang Q itu adalah
fosforus. Oke, kalau yang ininya, ini, bentar, aku bingung ini itu. Ah, kamu nyari which level structure of the element phosphorus? Itu jawabannya yang Q. Q, Q. Mm. Kalau Oke. yang P sama T itu Kak. Apa? P sama T apa? Nukleotida ya ini ya. Iya. Q itu adalah gugus fosfat. Asam nukleat dan sintesis protein. Hmm, ini ntar aku cari dulu ini. Ini tuh kan Q itu QPRST. Kayak ada struktur benzen ya di sini. The culture of nucleotida. Oke. Berarti Q tadi ini ya, fosforus ya. Fosforus, fosfor, non fosfor. Nah, kalau Q itu mengandung fosfat. Q, Q itu fosfat kan, jadi makanya fosforus. Kemudian kalau P itu berarti P yang Mm. ini ketemu ini ya, ketemu ini. Iya. Ini namanya fosfat ester atau namanya fosfoester. Hmm. Fosfoester namanya. Terus kalau Itu lebih ini, ke bondingnya atau gimana sih Kak maksudnya? ya itu ikatan kovalen antara gugus fosfat dan gula. Jadi Hmm. makanya fosfat ester. Nah, Oh, ini kan oke. garis ini kan namanya ikatan kimia nih. Nih, namanya ikatan kimia menghubungkan ikatan kimia yang menghubungkan gugus fosfat dengan molekul gula pentosa. Gitu. Oke, Q dan P. Nah, Q itu sendiri, Q itu adalah gugus fosfatnya, fosfat grupnya. Kemudian R-nya itu gula pentosanya atau gula berkarbon 5. Ini kan pentos. Ini kan. Itu 2, 3, 4, 5. Sudah? Mm-mm. Nah, kalau T itu namanya itu adalah ikatan glikosidik. Nah, garis yang ini namanya ikatan glikosidik. Dia menggambarkan hubungan antara molekul gula yang tadi, gula pentosa tadi, dengan basa nitrogen. Ini, basa nitrogen. Di sini begitu S-nya ini berarti apa? Kalau si S-nya adalah basa nitrogennya. Boleh ditulisin nggak Kak ininya? P Oke. sama T-nya mau buat belajar lagi. Oke. Tulisanku nggak bagus, sorry ya. Iya nggak apa. Oke, untuk yang pertama namanya adalah gugus fosfat itu Ki. Gugus fosfat. Gugus fosfat ya. Terus kalau yang P itu adalah namanya ikatan fosfoester namanya. Ikatan fosfo fosfoester. Nah, ini namanya yang R ini gula. Nah, gulanya tadi gula gula pentosa 5 kan, gula pentosa. Kemudian kalau T ini namanya ikatan glikosidik. Nah, tadi namanya S itu apa? Basa basa nitrogen. Basa nitrogen.
Sudah selesai. Oke. Oke, kemudian namanya yang ketiga ya. Itu yang pertama. Aku heran ini pertama terus yang kedua. Kedua. Oh. Oh, berarti nomor 3 ini ada cabangnya lagi gitu. Ini yang pertamanya, ini yang Eh, gimana? iya. Cabang dalam cabang maksudnya. Iya. Aduh, aneh kali itu judulnya. Udah lah, capek. Oke. Nggak apa-apa sih, yang penting suka ininya ya. Oh, iya. Kedua itu kan struktur R-nya berbeda pada nukleotida DNA tadi dibandingkan dengan nukleotida RNA, berbeda dia. Jadi berikan nama struktur R pada nukleotida DNA dan nukleotida mRNA. Kan different. Nah, berarti namanya kalau DNA nukleotid itu namanya apa? Oke, namanya apa tadi? Gula. Kalau DNA itu kan gula deoksiribosa, kan ada kata deoksiribosa nukleik asid. Tapi kalau RNA itu adalah gula ribosa. Itu ada jawabannya. Paham? Oke. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 3. Manakah which of the following best we found in DNA but not in RNA? Yang mana yang nggak kita ketemuin di RNA katanya gitu. Apa jawabannya? Taimin. Ya, thymine. Thymine itu nggak ada di RNA. Oke. Nah, terus. Nah, sekarang diagramnya beda lagi gitu ya. Banyak ya ini C, Y, S, 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 gitu tidak. Polypeptide chain. Rantai berarti. Chain. Rantai polypeptide. Which row shows the correct of the name monomer and the text of the reaction before. Mana yang tepat untuk ini katanya gitu kan. Mana amino acid dan sebagainya. Oke. Pertama, baris yang menunjukkan jenis monomer dan tipe reaksi yang menggabungkan monomer tersebut pada rantai polipeptida. Pertama, ada analisis polipeptida dulu, susun atau monomer asam amino yang berikatan melalui reaksi kondensasi ya, atau reaksi pelepasan air ini namanya. Kemudian setelah itu kita melihat ada jawaban yang tepat ini adalah apa? Kamu jawabannya. Yang tepat yang ini adalah yang Yang A kali. iya, yang Cara nentuin kalau amino acid tuh selalu condensation ya. amino acid selalu condensation. Hmm, Oh enggak, juga kadang ada hidrolisis kan. Ya. apa? Amino acid itu tipenya adalah tipe reaksinya adalah kondensasi. Tipe Hmm, reaksinya itu. Oke. Yang hydrolysis buat fatty acid. Amino acid yang di sini yang mana? Yang ini. Oh, amino acid asam amino kan? Iya, Asam amino itu kan bagian dari apa? Protein kan? iya. Nah, itu namanya kondensasi. Apa itu condensation? Kalau hidrolisis kan pemecahan. Ya, masa nih asam amino udah kecil dipisahkan lagi gitu. Enggak kan? Like that. Kalau join monomers together, namanya monomer-monomer bergabung bentuk namanya polimer. Oke, Oke. next ada
Which of the following types bond are involved in forming the tertiary structure of protein? Ada apa aja di sini tuh? Ada pertama kita struktur tersier dulu ya. Kita perhatikan struktur tersiernya, diperhatikan dulu. Ada namanya ikatan hidrogen, interaksi antara ada kan hidrofobik kan, yang takut air. Kemudian ada ikatan ionik, ada jembatan disulfida. Ada kan yang di atas? Nih. Terus setelah itu kita lihat dulu di sini ada disulfide bridge. Nah, berarti yang termasuk ke dalam informing the tertiary structure of protein itu adalah adanya disulfide bridge-nya, hydrogen bond sama ionic bond, ikatan ioniknya. Nah, ester bond nggak ada. Ini juga nggak ada. Glikosidik, isokisidik apalagi jauh, ya kan? Di ikatan ion dan ikatan ionik. Ikatan hidrogen sama ikatan ionik. Jadi jawabannya yang B. Oke. Oke. Describe a for RNA the information of this polypeptide chain. Disuruh menjelaskan fungsi RNA. Rantai polipeptida ya. Rantai polipeptida itu terdiri dari ada mRNA, messenger RNA namanya. Kemudian ada transfer RNA, tRNA. Kemudian adalah rRNA atau ribosomal RNA. Fungsinya beda-beda. Kalau mRNA itu dia menyampaikan pesan atau membawa salinan kodenya, kodom dari DNA di dalam inti sel menuju ke ribosom. Di sitoplasma tuh terjadinya ya. Tapi kalau transfer RNA fungsinya dia mengidentifikasi asam amino spesifik di sitoplasma berdasarkan antikodenya. Jadi diidentifikasi oleh tRNA. Kalau itu baru ribosoma atau komponen struktural dari utama dari ribosom yang udah mengkatalis atau disebut dengan membutuhkan ikatan peptide antara asam amino yang berdekatan selama kita sebut dengan proses translasi. Gimana Kak? Apa? Boleh ulangin lagi nggak Kak? Yang ketiga. Oke. Sambil di ini aja ya. But I try to use bahasa ya. Boleh ditulis nggak Kak? Gimana itu pengertian ya? Oke, sambil kamu Iya. rangkum sesuai dengan kamu aja ya. Kamu rangkum aja. Pertama ada namanya messenger RNA. Itu kan. Ada M kecil, RNA. Nah, fungsinya itu untuk membawa salinan kode genetik. Ya, fungsinya untuk membawa salinan kode genetik. Iya. Ya. Nah, salinan kode genetik itu namanya kan kodon, ya kan? Nah, dari mana? Dari DNA di dalam inti sel tadi ke ribosom di sitoplasma. Sebagai apa dia? Dia sebagai cetakan biru untuk namanya sintesis protein. Nah, kalau transfer tRNA atau transfer RNA itu dia fungsinya sebagai apa? Dia mengidentifikasi asam amino spesifiknya itu di sitoplasma dia, ya kan? Berdasarkan apa? Antikodonnya. Tadi kan ada kodon dan dia antikodonnya. Nah, kemudian itu baru membawa atau menselaraskan dengan asam amino yang ke ribosom tadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kode genetiknya atau kodenya tadi. Baru yang terakhir namanya ribosomal RNA atau R kecil RNA. rRNA. Sudah?
Nah, dia itu apa? Komponen struktural utama dari ribosom yang fungsinya itu bisa Oke. mengkatalis pembentukan ikatan peptida, ya kan? Antara apa? Asam amino yang berdekatan selama proses translasi. Oke, Oke. jadi saya tulis lagi sini, saya tulis ini aja. M kecil RNA ada T kecil RNA. Baru R kecil RNA. Sudah ya? Sekarang kita lihat nomor 4. Nah, kok jadi nomor 6? Udahlah Kak, ikutin aja yang nggak tahu. Oke, nomor 6 tuh apa tuh? Polisakarida ya? Oke. Which of the following statement about polysaccharides is correct? Yang benar berarti. Berarti, manakah dari pernyataan berikut ini tentang polisakarida yang benar? Pertama, kita analisa dulu. Ada namanya amilose. Dia itu mengandung amilose. Oh ya, dia nyebutin amilose. Dia mengandung amilose. Itu mengandung ikatan 1,4 glikosidik. Ya, 1,4 glikosidik, bukan 1,6. Ya, dia 1,4. Glikogen tidak tersusun atas amilo amilopektin. Ya, amilopektin itu ada pada pati tumbuhan. Kemudian, pati dan glikogen itu tidak larut dalam air. Ya, jadi polisakarida yang memiliki struktur bercabang ikatan itu ada 1,4, 1,6. Gitu. Terus memudahkan kita untuk menghidrolisis enzimatis secara cepat untuk yang namanya rilis energi. Jadi jawaban yang tepat untuk ini adalah rapid release energy. C. Polysaccharide containing both 1,4 and 1,6 glycosidic. Jadi dia itu ada dua containing langsung ya. Kedua ada 1,4, ada 1,6. Kedua-duanya berikatan untuk yang namanya mengeluarkan energi, untuk merilis energi. Sudah? Oke. Oke. Habis nomor 6 pasti nomor 10 nih kayaknya. Ya, tapi belum 7. Oh, B lagi. Agak ini ya, oke. Amylase breaks downstairs into the maltose. Maltosa ini berarti ya. Maltosa itu glukosa. Ya kan ada 3 kan dia. Ada fruktosa, ada glukosa, ada martosa, sakrosa, banyak ya. Sukrosa itu fruktasa dan glukosa. Kalau maltosa itu glukosa. Laktosa itu adalah galaktosa dan glukosa. So the diagrams of the effect of adding to iron and containing increase containing of the substitution. The effect of amylase concentration. Nah, ini kan kita lihat dari enzimatisnya dia ya. Rate of reaction-nya 30 derajat Celcius. Apakah ada perbedaan dengan 45 derajat Celcius? Mungkin kamu bisa lihat dari setengah atau seperdua atau gimana.
Oke. Comment on the effects of Oh, berdasarkan investigasi di atas, kira-kira apa yang bisa kamu komen? Ini kan pengaruh konsentrasi enzim pada suhu ya. Halo, Iya, Kak. pengaruh sisi enzim. Coba kalau penambahan enzim kira-kira mempengaruhi nggak? Ini kan 01, dari 1 ke 2 nih, ke 3. Sininya berubah nggak? Berubah kan? Makin gede atau makin kecil? Makin gede. Oke, ya, berarti dia apa? Pengaruh suhu ya, juga dan sebagainya. Jadi jawabannya yang tepat apa? Pertama, pengaruh konsentrasi enzim. Kalau kamu lihat pengaruh konsentrasi enzim, sering bertambahnya enzim berarti apa? Laju reaksinya meningkat, ya kan? Secara Mm-mm. konstan, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya pengaruh suhu, ternyata suhu, coba lihat, kalau suhu 30 dengan suhu 45, beda nggak datanya? Beda. Nah, berarti suhu 30 sama 45 efektif yang mana? Yang 30. Nah, berarti suhu 45 itu adalah suhu optimumnya dia, atau paling tepat enzim amilase itu bekerja gitu. Kan kalau misalnya udah sampai kayak ini, aku bisa bilang enzim ya. Enzim itu kayak misalnya kalau kita demam dan kita kan lidah kita nggak merasakan apa-apa kan, atau kayak merasakan hambar gitu. Nah, itu kan fungsi enzimnya sudah terganggu gitu. Nah, artinya pengaruh suhu juga berpengaruh. Semakin eh, apa ya namanya? Best ada kan suhu enzim tertentu itu paling maksimal di suhu berapa gitu. Maka dia semakin bagus. Justru kalau misalnya yang paling rendah juga nggak bisa bekerja. Jadi memang Mm-mm. berdasarkan waktunya atau berdasarkan suhunya, sorry. Oke, ya. Kalau Oke. untuk eh studi kasus kayak gini, itu ya fokusnya ke ini, red, ininya tabel ya. Tuh nomor 2 lagi dia. Oh ini dia ya. Nomor 4. Ah, kok nomor 4? Eh, nggak tahu, Kak. Eh, hehe. Ini fenotipe buah. Oh, Any phenotype organism is affected by its genotype. Phenotype by its genotype. Ya, ini fenotipe buah ini. Kenapa fenotipe lalat buah? Ya, nyatakan apa yang dimaksud dengan istilah alel. Nah, ini alel ya, atau tulisnya alel. Alel itu adalah bentuk alternatif atau variasi dari suatu gen spesifik yang menempati lokus atau posisi ya, yang sama pada sepasang kromosom homolog. Misalnya F sama F gitu itu nggak bisa. Jadi itu namanya alel, ya kan? Misalnya kayak mm-mm. FR, FW. Nah, ini alelnya ini sama ini. Tapi kalau FF itu alelnya cuma satu F-nya doang, karena dia sama. Paham? Dan mengendalikan sifat satu atau karakter fenotipe yang sama. Misalnya alel itu juga bisa artinya variasi bentuk mata lalat misalnya, atau variasi warnanya. Jadi satu aja. Kalau warna aja itu namanya alel. Tapi kalau misalnya dia berwarna hitam mancung, nah, itu kan beda tuh, ada dua alel kan dia. Kenapa ketawa? Itu temen aku, Kak.
Aduh, maaf, Kenapa? nggak tahu Kak. Lanjut aja Kak. Dia lagi nonton video lucu. Nggak tahu. Ya. Oke. Untuk yang kedua ini ya. Nomor 4 yang ini A, ini satu. Gimana dah? Mm-mm. Oh ada dua nih. Ini A, berarti aku lihat ada di bawahnya B ya. Eh, Ini satu, ini tiga, ini dua. Oke. State what is mean by term allele. Nah, itu kan apa itu alel? Bijak ya nomor satu ya. Sendiri. Kayaknya temenmu emang asik asik ketawa deh. hehe. Udah alel. Ini kan dia ini kalau nomor ini penjelasan alel tadi ya. Term Mm-mm. alel. Nomor dua, one around of spread of offspring are produced with the white bar I say. Oke, ketika lalat buah bermata bulat homozigot R disilangkan dengan lalat buah bermata bar. Nah, berarti kan bentuk matanya, mata bulat sama mata bar ya. Mata bar itu gimana? Mata kotak kali ya. Oke, keturunan yang dihasilkan memiliki mata bar lebar atau white bar. Nah, mengapa keturunan menghasilkan bentuk mata white bar? Tadi udah dijelaskan di awal kan ada namanya kodominan, ada kodominan atau dominansi tidak sempurna. Sama kayak yang pink-pink tadi, ya kan merah, putih, pink kalau dia tidak heterozigot. Berarti sama-sama kuat terekspresikan namanya. Nah, dengan demikian makanya ada white bar eyes. Oke. Oke Kak. Ini sama kayak nomor satu di awal. Explain yang ini. Kalau yang B, Tay-Sachs disease in genetic condition. Tay-Sachs genetic in condition. Individuals who are homozygous receive for this condition usually survive for of 4 years. Alelsnya TNT. Oke, ini masih soal nomor 4, masih nomor 4. Ini masih masih nomor 4 ya? Atau nomor berapa? Ini nomor berapa sih? Halo, Aida. Iya. Ini masuk ke nomor berapa yang ini? Itu Kenapa di T masuk besar T ke, kecil? aduh, itu Karena kan masuk dia ke, kelasnya RB, RB. mm, Nah, ini kenapa jadi ini? Individuals mm, homozygous receive recognition for sus 5 for up to 5. Determine the probability of two individuals who are heterozygous for the thesis. A child with this condition is nah, ini sama dengan tadi. Ini ketemu ini. T besar ketemu T kecil. T besar ketemu T kecil, kemudian T besar ketemu T kecil lagi. Nah, genetik diagramnya ya sama. T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Berarti kan ini determine the probability of two individuals who are heterozygous for this. Berarti kemungkinan hidup selama 4 years kan? mm. Nah, ini berarti berapa persen? Ini kan 1/4 kan? Ada enak dan condition begitu. Ya, tapi ini nggak nyambung ke atas sih. Sama-sama genetik kali Kak. Heeh, tapi aku kira masih kayak lalat buah. T besar T kecil gitu. Nah, sama caranya kayak gini juga. T besar T kecil determine the probability of two individuals
kemungkinan besar kan probability itu persentase kan, bisa 25% untuk yang T kecil, T besar T kecilnya ada 50% dan T besar T besarnya 25%. Jadi kalau ditanya misalnya T kecil itu angka hidupnya paling rendah atau cenderung meninggal duluan. Itu 20% meninggal duluan anaknya. Kalau anaknya ada 4. Oke. Tapi kalau misalnya paham? Iya. Oke. Agak lucu. Nah, abis ini kemana? Ke 7. Nggak tuh, dari 4 ke 7 ya. Iya. Itu berarti total soalnya ada berapa sih kalau poin-poinnya? Soalnya kata guru aku ntar ada 9. Tapi paling kayak bercabang. Iya, ini based on point. Ini kan ada 2 nih poinnya. Ini 2. Ini 2. Hmm. Misalkan poin sih kayaknya. Oke, nomor 7. Membran sel dan lipid ya. Sebutkan 2 jenis molekul organik lainnya selain kolesterol yang dapat ditemukan pada membran permukaan sel. Selain dari kolesterol. Ya udah, protein membran berarti jawabannya. Protein membran sama lagi glikoprotein atau glikolipid itu bisa Hmm. ditemukan di membran permukaan sel. Apa kak? Apa kak? Ada protein membran, Oh iya. kayak Hmm. misalnya protein integral atau protein prefer, Iya. ya kan? Iya. Satu lagi itu ya glikolipid Oh iya ya. Paham. atau ya atau karbohidrat yang apa namanya terikat ya pada lipid atau protein. Hmm. Kalau dia ke lipid namanya glikolipid, kalau ke protein namanya glikoprotein. Hmm. Tuh. Diagram cells of type phospholipid A and B is possible. The phospholipid molecules have different shape. Explain what cause their dia jadi menjelaskan kenapa ya, mengapa kedua fosfolipid A dan B memiliki bentuk ekor yang berbeda gitu. Ya kan? Apa sih yang menyebabkan dia berbeda? Nah, fosfolipid A sama fosfolipid B. Oke. Nah, di sini kan kalau A itu dia eh, memiliki ekor asam lemak yang lurus, ya kan? Karena tersusun dari apa aja? Namanya lemak jenuh, ya kan? Sedangkan fosfolipid B itu memiliki tekukan, ya kan? King pada ekornya. Kan, king. Sudah. Nah, kenapa? Karena mengandung asam lemak tak jenuh, ya. Jadi em, main jenuh atau tak jenuhnya aja. Kenapa A dan B itu berbeda? Hmm. Ya, begitu. Different bentuk, ya, different bentuk. Oke. Nah, ini B, oke, ini A. Oh, ini maksudnya 7A gitu ya. Hmm. Dan B. Phospholipid is Iya. modified triglyceride, triglycerida. Ada tiga gliserida. Oke. Hmm. Kalau persamaannya nih, kalau persamaannya ya, keduanya itu memiliki kepala atau tulang punggung yang tersusun dari molekul gliserol. Hmm. Ini Iya. Boleh bisa digambar nggak kak? gambar apa? Yang kayak ada 3 kakinya itu. Ini kaki, kaki. Bentar. Terus malah ada 2 kelihatannya. Kaki, kaki. Bentar, ini laptopnya dicas dulu.
Duh, nggak mau. Oke, udah. Em, kaki apa tadi? Kaki ayam. Sorry. Udah busuk urutan soal sih aku dari tadi. Phospholipid is modified triglyceride. Compare and contrast the structure of phospholipid and triglyceride. Oke. Pertama, ntar dulu. Kita compare dulu ya, persamaannya dulu. Ya kan? Keduanya memiliki kepala yang tersusun dari molekul glycerol dan keduanya mengandung rantai asam lemak yang terikat melalui ikatan ester. Tuh. Tapi kalau perbedaannya, triglycerida itu memiliki 3 rantai asam lemak yang dimana tuh dia terikat pada gliserol, kemudian bisa fosfolipid, atau dia bisa juga cuma 2 rantai asam lemak aja. Boleh digambarin nggak kalau strukturnya? Gambar struktur dari ini, Iya, fosfolipid atau dua, gliserida. dua-duanya. Oke, nah, aduh nggak jadi gambar. Gambar dari fosfolipid ya, fosfolipid. Temanmu nggak ini lagi. Hehe. Oke, ntar gambar di bawah. Oke, sini. Alright, di phospholipid, fosfo, trigliserida. Oke, wait ya. Bulat ini warna. Oke, oke, oke. Fosfolipid. Aku bisa bilang ini fosfolipid ya. Fosfolipid. Kemudian ini triglycerida. Terus mungkin ini cacing ini mah. Fosfolipid itu 2 kaki. Triglycerida itu 3 kaki. Cacing. Oke, kayak gitu sih bentukannya. Ya, ini kita sebut dengan hidropolik head. Hidropolik head sama. Berarti ini hidrophobic tools. Ini hidrophobic, ini hidrophobic. Ya kan? Aneh kan? Kaki kaki sama kepalanya itu
Ada yang nggak suka air, ada yang suka air gitu. Oke. Oke. Karena agak bengkong-bengkong, nah itu berarti dia tergantung dari asam lemak jenuh dan tak jenuhnya aja. Oke. Aduh, aman. Iya. Oke. Mm-mm. Itu gambar bagusnya. Aku nggak bisa gambar yang kayak ekor-ekornya ya. Iya. Oke. Nomor 8. Ini apa ini? Nah, ini tabel lagi. Nah, jadi fokusnya ke tabel aja. Apa sih yang diamati dari tabel? Coba. Ini pengamatan apa? Pengamatan, Sukrose apa sih warnanya, Kak? iya, ini pengamatan osmosis pada silinder kentang. Ini namanya Oh, tekanan iya. osmosis ya. Kemudian kita tuh hitunglah persentase perubahan massa terbesar untuk silinder kentang pada tabung E. Tabung E yang ini. 1, 2,79, 2,01. Ya kan? Berarti persentasenya itu adalah 2,79 ditambah kurang 0,04. Berarti masa awalnya ada dua kemungkinan kan berdasarkan rentang. Kalau dia rentang ini berarti masa MA-nya itu adalah ketika 2,79 nih ada dua kemungkinan. 2,79 titik bawahnya adalah titik bawahnya 2,75 ya kan? Titik paling atasnya kalau dia akurat banget itu 2,83. Nah, kalau misalnya yang ini 2,01 ditambah 0,16 sama aja. Berarti dia bisa 1, 1, berapa tuh? 1,85 ya? 1,85, 1,85 atau 2,26. Ya kan? Kan plus minus plus minus. Iya. Mm-mm. Oke. Mas seperti itu. Yang B. Nah, setelah itu kalau misalnya kita cari perubahan masanya itu berarti apa? Kalau yang ini. Berarti kan masa terkecil dikurang masa terbesar dibagi dengan masa terbesar kan? Masa terkecilnya Hmm. berapa? 1,85 ya. Ini. Oh, ini persentasenya kan pasti. 1,85 di berapa tuh? Dikurang 2, 2, ini yang paling gede 2,83. 1,85 kurang 2,83 dibagi dengan 2,83. Itulah persentasenya. Coba cari berapa? Oke. Minus 0,34. Minus 0,34. Jadi atau 3, 34%. iya. Iya. Sebenarnya tanda minus itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena dia kan ini ya, menanyakan presentasinya kan. Hmm.
konsentrasi perubahannya gitu. Kalau yang B, deskripsikan bagaimana investasi ini dapat dimodifikasi untuk menentukan konsentrasi larutan sukrosa yang tidak mengubah massa silinder kritik tentang satu titik isotonisnya. Oh, coba lihat dari tabel ini. Ada yang sama nggak? Oke. Ini perlakuannya hampir kalau dilakukan ini sama ini, jadinya ini sama ini. Ya enggak? Iya. Udah. Berarti kalau kita lihat konsentrasi larutan sukrosa yang lebih rapat atau spesifik tabung A sama tabung B 0,0 sama 0, berapa tuh? 0,4 atau 0,1 atau 0,2 atau 0,3 0,4 ya. Jadi itu tidak terlalu merubah. Ya kan? Karena perubahannya itu terhadap konsentrasi sukrosa di sumbu X. Misalkan kita buat sumbu X sumbu Y kan. Jadi perubahan massa silinder kentang pada grafik sumbu Y terhadap konsentrasi sukrosa di sumbu X misalnya, maka konsentrasi di mana garis tersebut memotong sumbu X nantinya. Berarti kan nilai perubahan massanya 0%. Ya kan? Berarti tidak ada perubahan massa atau merupakan konsentrasi larutan yang isotonis dengan cairan sel kentang. Begitu. Jadi intinya adalah cari yang mass-nya tidak terlalu berubah. 2,9, 2,9, 2,8, 2,71. Update. Dia bisa tabung A, tabung B. Tapi aku curiganya juga tabung C sama D bisa nih. Karena kan 2,68 sama 2,71 juga kalau deketin kan terlalu ini ya. Terlalu kecil gitu. Bisa jadi pakai konsentrasi 0,6 dengan 0,7 atau 0,8. Ini bisa sekitar itu. Oke. Kalau 2,71 sama 2,9 kan nggak bisa tuh terlalu rapat kan. Nah, tapi kan ini kan anjlok ya. Ibaratnya itu kan 0,0 sama 0,4 itu kan dari 2,79 sampai ke 2,75. 2,79. Nah, ke bawah dia 2,75. Berarti kan tidak ada perubahan massa yang inisial banget kan. Berarti ini bisa dipakai nih dari 0,0 sampai 0,4 sama ini. Oke. Ya. Paham. Dan. Okay. All right. I think the time is over. Ya. Yes. Oke. So, ya, yang penting tadi ya analytical, terutama kalau soal-soal yang ya apa tabel-tabel gitu. Biasanya dia ciri khasnya itu adalah selalu menanyakan konsentrasi apa sih yang di tabel apa what can you assume gitu. Ya bahasanya deduce ya kan. Nah, apa yang bisa kamu simpulkan dari tabel tersebut begitu. Oh iya, tadi sebelumnya namanya Aida atau Sekar? Aida. Awal. Aida. Oke, aku Kak Sani, salam kenal ya. Ya. Oke, Aida, thank you so much for joining today. Ya Kak, makasih Kak. Nanti di-upload nggak Kak? Enggak. Atau aku control save aja kali ya. Iya. Mau lihat-lihat juga soalnya. Oke, tapi aku kirim lewat mana ya? Oh, kirim lewat WA aja ya. Iya. Ingatin. Oke. Thank you, Aida. Terima kasih Kak. Alright.